Hai, bersama saya Sabri Khaira. Kali ini saya mau review sebuah buku fiksi dengan genre misteri dan thriller. Dan buku ini sudah mendapatkan penghargaan. Jadi dia bukan dapat penghargaan sih, sebenarnya jadi finalis dari buku-buku yang terpilih sebagai the best book untuk kategori misteri dan thriller. Dan itu dia dapatkan di goodreads.com. Buku apakah itu? Yaitu buku ini. Buku Sometimes I Lie karya Alice Fini gitu. Jadi pertama kali saya beli buku ini memang terus terang karena waktu saya lihat di goodreads.com dia jadi finalis, jadi saya mulai tertarik nih dengan bukunya, dan dia udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu, dan udah dijual di toko-toko buku terdekat gitu. Nah, buku ini kalau lihat dari sampulnya, dari covernya, dia langsung ada narasi. Jadi dia nyebutin nama saya Amber Reynolds, dan ada 3 hal yang perlu kamu ketahui, yaitu aku dalam keadaan koma, suamiku tidak lagi mencintaiku, dan yang terakhir, terkadang aku berbohong. Jadi di sini aja udah kelihatan sih dari judulnya bahwa dia ini menceritakan seorang cewek yang bernama Amber Reynolds, di mana cewek ini sekarang lagi kondisi keadaannya koma gitu. Tapi yang menariknya adalah, jadi ini cewek koma nih, entah dia nggak diceritain sih awalnya kenapa bisa koma. Tapi yang jelas dia selama koma itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa buka mata, nggak bisa gerakin jari-jarinya dan segala macam. Tetapi dia tetap bisa mendengar semua hal yang ada di sekitar dia, dan dia bisa mencerna itu sebenarnya. Jadi dia juga bisa mendengar orang-orang yang datang ke kamar untuk menjenguk dia, dan dia bisa mendengar mereka bercakap-cakap gitu. Yang mana ternyata orang-orang yang datang untuk menjenguk si Amber Reynolds ini, salah satunya adalah orang yang sebenarnya telah membuat dia koma seperti sekarang gitu. Dan yang lebih ngeri lagi, dari orang-orang yang datang ke kamar dia itu ternyata ada orang yang ingin mencelakai dia, yang berniat untuk lebih jauh lagi, nggak hanya bikin dia koma tapi bikin dia celaka gitu. Dan itu bikin gimana sih rasanya, kita nggak bisa apa-apa gitu kan, kita cuma bisa ketakutan aja gitu kan, mendengar orang membisikkan sesuatu ke telinga kita saat kita koma. Dia membisikkan sesuatu, dia mengancam mau ngapain, dia mau gini mau gitu. Jadi itu ya jadinya kita ngeri gitu kan, jadi kita takut lah gitu. Nah, tapi saya nggak akan cerita lebih jauh sih gimana jalan cerita detailnya. Tapi yang jelas itu bukunya tentang orang yang koma, yang ibaratnya dia bisa dengar sekitarnya. Nah, alur dari bukunya ini sendiri, dia alurnya maju mundur gitu kan. Jadi dia nggak melulu menceritakan tentang kondisi komanya si Amber Reynolds ini. Jadi dia juga cerita tentang, jadi dia kayak flashback kejadian sebelum dia koma. Terus dia flashback juga kejadian saat dia masih kecil, yang mana sebenarnya semua kejadian itu nantinya akan terhubung menjadi satu di bagian akhir dari si buku ini sendiri. Nah, gimana kelanjutannya? Kalau kamu tertarik, saya rasa akan menjengkelkan sih kalau saya membocorkan semua isinya. Jadi kalau kamu yang tertarik, ya baca sih, beli dan baca bukunya gitu aja. Nah, bagi saya pribadi, buku ini terus terang buku pertama yang saya baca kategori misteri dan thriller. Jadi saya emang sekarang lagi mau coba-coba cari buku thriller misteri gitu kan, mau baca-baca Stephen King dan lain-lain, tapi ya belum tertarik aja ketemunya buku ini, dan coba baca dulu gitu. Tetapi menurut saya cukup menarik, dan endingnya itu, ya tau lah buku-buku misteri gitu endingnya tuh gantung gitu ya, gantung dan nggak jelas, dan kita dibuat bertanya-tanya sebenarnya siapa sih yang sebenarnya pelakunya, siapa sih yang psikopat gitu kan, siapa sih yang tukang bunuh gitu. Jadi kita tuh disuruh bertanya-tanya di akhirnya, dan itu ya kita disuruh membayangkan sendiri sih sebenarnya. Jadi seperti itu, dan menurut saya sih endingnya bagus sih, endingnya itu jelas sebenarnya, yang siapa yang jadi pelaku, siapa yang jahat, siapa yang berusaha untuk mencelakai dia, itu jelas semuanya. Tetapi seperti yang kalian tahu lah, buku ya kayak buku misteri thriller gitu, setelah endingnya yang jelas itu, ternyata ada lagi di bagian akhirnya, ada lagi ending yang membuat kita bertanya-tanya siapakah sebenarnya pelakunya, dan siapakah sebenarnya yang memicu semua hal itu sebelumnya gitu. Jadi menurut saya ya sih mencengangkan gitu. Saya tadi agak lupa sebenarnya untuk bahas terkait fisik bukunya sendiri. Jadi buku ini sebagai referensi kamu sendiri, terdiri dari 400
sorry, 392 halaman. Jadi sedang sih, tebalnya nggak tebal-tebal amat. Tapi karena fiksi, ya saya 2 hari selesai sih bacanya, 2 hari 3 hari gitu ya selesai. Jadi nggak terlalu berat sih karena dia fiksi. Dan ceritanya juga menarik, alurnya juga cukup mudah dipahami. Tadi saya bilang maju mundur gitu ya. 392 halaman, dan saat ini di Goodreads.com dia sudah dapat rating 3,80-an gitu, dan sudah di rating oleh 77.000 user di Goodreads.com. Dan kalau saya sendiri yang diminta untuk kasih rating buku ini, saya akan kasih rating 4 dari 5. Ya menurut saya bagus sih, tapi emang kalau 5 kayaknya belum gitu ya. Tapi menarik, tapi nggak pakai banget sih sebenarnya, tapi cukup menarik gitu. Jadi recommended sebenarnya untuk kalian ikuti. Nah, itu review dari saya. Kalau kamu tertarik dengan buku ini, silahkan baca saja, terutama buat kalian yang memang seneng dengan genre-genre thriller ataupun misteri gitu. Jadi menurut saya sih recommended untuk kalian baca gitu. Sekian dari saya harap review kali ini bisa membantu kamu untuk menentukan bacaan kamu selanjutnya. Dan kalau kamu suka dengan review buku kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.